Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Orang kuat di alam kesengsaraan Void, jika dia ingin menyelesaikan alam dewa penerangan, itu hampir seperti meremas seekor semut sampai mati, kan? Mungkin Loseng bisa bertarung melawan alam pil ilahi ketika dia berada di tingkat keempat dari alam dewa penerangan. Tapi sekarang dia berada di tingkat ketujuh dari alam dewa penerangan. Jadi kenapa? Saya menghitung dia sebagai 10.000 monster dan dia bisa mengalahkan para prajurit di tahap akhir alam pil ilahi. Tapi bisakah dia menjadi lawan para pejuang di alam kesengsaraan Void? Ayo mati, bagaimanapun juga kita berada dalam pertunjukan yang bagus. Di tengah udara jurang, sebuah platform bundar besar muncul dan sosok Loseng dan pangeran kerajaan dewa muncul di platform bundar. Saya sudah lama melihat Anda tidak bahagia, tapi Anda beruntung jauh di depan. Cibir pangeran kerajaan dewa. Tapi itu saja, Anda akan mati di sini. Kenapa? Wajah Loseng dipenuhi air mata menunjukkan kecurigaan. Karena saya akan membunuh Anda. Setelah pangeran kerajaan dewa selesai berbicara, warna kekerasan di wajahnya menjadi lebih intens. Sebagai orang kuat di alam kesengsaraan Void, bagaimana dia bisa menempatkan Loseng yang berada di alam dewa penerangan di matanya? Loseng memutar matanya. Faktanya, terkadang menggoda orang bodoh seperti itu menyenangkan. Lalu Loseng mengetuk cincin penyimpanan dan mengeluarkan pedang suci tingkat rendahnya. Senjata suci? Menarik. Aku tidak menyangka pedang suci itu begitu tidak berharga di wilayah tengah Anda. Bahkan seorang anak kecil di alam dewa penerangan pun bisa memilikinya. Segera pangeran kerajaan dewa juga mengeluarkan sebuah pedang yang berbentuk ular. Tapi pedangnya melengkung dan memiliki garis emas di tengahnya, juga merupakan pedang suci tingkat rendah. Faktanya, pangeran kerajaan dewa awalnya ingin membuka mata para pejuang di wilayah tengah dan membiarkan mereka melihat apa itu senjata suci. Akibatnya, seorang anak laki-laki dari alam dewa penerangan mengeluarkan senjata suci di depannya. Jadi tingkat keterkejutan di hati pangeran kerajaan dewa terlihat jelas. Tentu saja, semua orang di wilayah tengah tidak setuju dengan perkataan pangeran kerajaan dewa. Senjata suci bukanlah kubis besar, hanya ada sedikit orang di seluruh wilayah tengah yang memilikinya. Tapi anak ini spesial. Memangnya kenapa kalau Anda punya senjata suci? Dengan kekuatan Anda untuk menggunakannya, itu hanya membuang-buang sumber daya. Cepat, berikan pada saya atau mati. Sosok pangeran kerajaan dewa dengan goyangan tiba-tiba pedang berbentuk ular itu berputar ke arah Loseng. Surga gua ular roh. Pangeran kerajaan dewa menikam dengan pedang. Dia seperti ular berbisa yang mendesis di mulutnya dan menyelimuti Loseng. Bahkan ketika Loseng baru saja menggunakan pedang gantung untuk bertahan, pedang itu seperti ular kecil tiba-tiba berubah arah dan menghindari pedang besi di tangan Loseng, sehingga pedang itu mengenai dada Loseng. Teknik pedang yang sangat fleksibel, niat pedang yang kuat. Loseng menghela nafas sambil mundur dengan cepat. Teknik pedang ini secara tidak terduga sangat menarik. Untungnya dia baru saja ditikam di dada oleh pangeran kerajaan dewa, dan lukanya tidak dalam. Namun pangeran kerajaan dewa berhasil dengan pedang dan tentu saja menolak untuk membiarkan Loseng pergi. Pedang panjang di tangannya diayunkan seperti bayangan ular dan dia bergegas menuju Loseng. Tapi Loseng secara alami tahu bahwa bayangan ular di langit sebenarnya adalah bayangan pedang. Dan teknik pedang selalu berubah arah jika dia hanya ingin menggunakan pedang untuk bertahan. Dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Platform ini tidak besar. Coba saya lihat kemana Anda akan melarikan diri. Pangeran kerajaan dewa mencibir.
Benarkah? Loseng maju selangkah, tetapi melewati ruang dan pergi ke sisi lain platform dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah Anda yakin saya tidak punya tempat untuk melarikan diri? Hukum luar! Pangeran Kerajaan Dewa tiba-tiba berkata. Dia tertegun sejenak dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Tidak heran anak ini begitu tangguh. Dia telah memahami hukum ruang di alam Dewa Penerangan. Dan jika dia ingin melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dia harus sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa tingkat pertama. Ini ada orang di antara 4 kerajaan dewa utama yang telah memahami hukum ruang angkasa tingkat pertama. Tetapi semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, atau bahkan raksasa abadi yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tapi berapa umur anak di depan Anda ini? Remaja. Dari mana dia mendapatkan kesempatan itu? Bukankah wilayah tengah adalah tempat di mana burung tidak buang air besar? Bagaimana mungkin mendapatkan peluang sebesar itu? Wajah Pangeran Kerajaan Dewa penuh dengan ketidakpercayaan, tetapi obsesinya untuk membunuh Loseng sudah mengakar kuat. Belum lagi bagaimana jika dia memahami hukum ruang angkasa. Kesenjangan antara kekuatannya terlalu besar dan tidak ada gunanya memahami aturan apapun. Pergilah ke neraka, akan saya tunjukkan pada Anda apa artinya menghancurkan dengan kekuatan. Pangeran Kerajaan Dewa mengayunkan pedang berbentuk ular di tangannya lagi. Bagaimanapun, 4 kerajaan besar ilahi adalah benua utama sebenarnya di dunia yang luas ini. Dari awal hidup berdampingan 7 kerajaan dewa utama, dengan ras manusia pembuluh darah naga hingga kehancuran ras manusia pembuluh darah naga. 3 dari 7 kerajaan dewa utama dihancurkan, menyisakan 4 kerajaan dewa besar. Berbagai warisan dan fondasi yang terkandung di dalamnya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan wilayah tengah. Dapat dikatakan bahwa warisan dari 4 kerajaan dewa besar hampir sepanjang dunia ini. Jadi ketika pedang berbentuk ular di tangan Pangeran Kerajaan Dewa tiba-tiba diayunkan, energi sejati yang melonjak mulai keluar dan berubah menjadi ular besar di belakang sang pangeran. Ular besar ini sangat aneh, berkepala naga besar tetapi berbadan ular kurus. Matanya berwarna merah iblis, bahkan aura mengerikan yang dipancarkannya sungguh mengejutkan. Naga iblis. Nenek Yu melihat bayangan naga dan ular di belakang sang pangeran, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Loseng! Neng Yudi menggigit bibirnya dan mulai khawatir lagi. Bahkan beberapa orang kuat di alam hidup dan mati di wilayah tengah, termasuk Cuisi, raksasa abadi dan lainnya, juga memiliki tatapan serius di mata mereka. Warisan seni bela diri kerajaan dewa benar-benar kuat. Meskipun pangeran kerajaan dewa ini baru berada di tahap awal alam kesengsaraan void dan budidayanya ditekan, dia masih bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Jadi kita tidak bisa meremehkannya. Kuncinya adalah Loseng hanya berada di alam dewa penerangan, tetapi budidayanya ditekan, dan dia masih menghadapi pangeran kerajaan dewa untuk bertarung dalam skala besar. Bukankah cara ini membunuh ayam dengan pisau? Bagaimanapun, Loseng sudah mati. Sebenarnya dia seharusnya tidak terprovokasi sejak awal. Kelompok orang-orang dari kerajaan dewa ini memiliki latar belakang jauh lebih kuat dari kita. Saat ini, Loseng juga sangat waspada. Jika pangeran kerajaan dewa hanyalah seorang pejuang biasa di alam kesengsaraan void, dia masih sama sekali tidak takut padanya. Setelah alam ditekan, tingkat kultivasi setiap orang dikurangi ke tingkat yang besar. Jadi secara teori, pangeran kerajaan dewa harus setara dengan tingkat budidaya awal alam pil ilahi. Dan jika budidaya Loseng tidak ditekan, dia bahkan dapat membunuh lawan seperti itu secara langsung. Namun pangeran kerajaan dewa ini nampaknya sangat tidak biasa. Dia memiliki aura mendominasi dalam keterampilan yang dia praktekkan. Dan Loseng samar-samar merasakan perasaan akrab dari naga iblis. Ternyata itu ada hubungan darah.
Saat Loseng berkonsentrasi, dia juga memikirkan mengapa garis keturunan terkait dengan naga iblis ini. Karena keterampilan yang dipraktekkan oleh orang itu ditinggalkan oleh klan pembuluh darah naga. King Long tiba-tiba berkata dengan ringan, "Keterampilan yang ditinggalkan oleh klan pembuluh darah naga?" Loseng diam-diam terkejut. Ya, klan pembuluh darah naga telah hancur total di dunia yang luas ini, dan platform Shenglong telah dihilang selama bertahun-tahun. Tentu saja, banyak dari sisa warisan klan pembuluh darah naga diambil oleh 4 kerajaan dewa utama. Teknik yang dipraktekkan orang ini disebut tubuh suci ular, juga dianggap sebagai keterampilan tingkat atas di antara klan naga yang berhubungan dengan manusia. Tapi tubuh suci ular naga memerlukan penyerapan darah dari naga sejati. Namun dia tidak bisa mendapatkan darah naga sejati. Dia seharusnya menemukan metode yang mengandung darah naga sejati, digantikan oleh naga iblis dengan garis keturunan naga sejati. Kata King Long ringan. Itu saja. Kata-kata King Long memecahkan misteri di hati Loseng, tetapi tidak menyentuh krisis yang dihadapi Loseng. Untuk orang kuat di alam kesengsaraan Void, bahkan jika budidayanya ditekan 1 tingkat, akan sangat sulit bagi Loseng untuk menghadapinya. Tepat ketika menghadapi naga iblis di belakang pangeran kerajaan dewa, pedang Loseng tiba-tiba bergetar. 1 lingkaran, 4 lingkaran. Setelah periode budidaya laten ini, Loseng telah mengembangkan roda kehidupan dan kematian Wansa ke tingkat yang sangat mahir. Tapi dia tidak pernah menggunakannya di depan orang lain. Loseng bukanlah orang yang suka membunuh dan tidak mudah untuk mengumpulkan roh jahat. Jadi dia selalu menyimpan roda kehidupan dan kematian sebagai kartu trupnya di bagian bawah kotak. Pada saat ini, menghadapi pangeran kerajaan dewa di alam kesengsaraan Void, Loseng tidak ragu-ragu sama sekali dan mengatur tempat roda kehidupan. Kematian melayang dengan tenang di sampingnya. Saat ini pangeran kerajaan dewa berhenti berbicara dan hanya menatap Loseng dengan ringan. Namun ada sedikit bahaya di wajah tampannya, dan dia melambaikan pedang berbentuk ular di tangannya dengan ringan. Segera naga iblis dengan kepala naga dan tubuh ular melingkari pangeran kerajaan dewa, dan kemudian kepala naga besar itu bergerak menuju Loseng untuk menelannya. Naga dan ular menelannya. Melihat naga iblis itu bergegas menuju Loseng dengan cepat, Loseng tiba-tiba mengangkat pedangnya. Pikirannya bergerak dan kemudian dia berkomunikasi dengan gunung pedang pembunuh. Segera roh jahat yang begitu kejam meledak dalam sekejap, menyebabkan semua orang kuat di jurang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ketika mereka membunuh makhluk hidup, mereka akan dikutuk dan ditularkan roh jahat. Namun selama penumpukan roh jahat tidak cukup dalam, maka akan selalu menghilang secara perlahan meskipun prosesnya relatif lama. Tapi roh jahat Loseng tidak akan hilang dan dia seharusnya menyimpan di gunung pedang pembantaian. Pada saat ini, Loseng memberikan perasaan yang sangat aneh kepada semua orang. Sebelumnya semua orang tidak dapat merasakan sedikit pun roh jahat dari tubuh Loseng, tetapi saat berikutnya, Loseng tampaknya telah membantai puluhan juta makhluk hidup dan dewa iblis, sehingga roh jahat yang meledak mengejutkan banyak orang kuat di alam hidup dan mati. Anda ini memiliki begitu banyak energi jahat dalam dirinya. Apakah dia tidak takut energi jahat itu menyerang balik? Seharusnya dia tidak menyembunyikannya sama sekali, tapi kenapa saya tidak bisa merasakannya sebelumnya? Itu meledak sepenuhnya lagi. Ada terlalu banyak rahasia yang Loseng miliki, saya benar-benar tidak mengerti. Melihat pemandangan menakutkan seperti itu, semua orang tampak bingung karena semua teknik yang menggunakan energi roh jahat sangat mendominasi dan ganas. Ketika roh jahat Loseng diekstraksi dari gunung pedang pembunuh, dia langsung dilemparkan ke dalam 4 putaran pembunuhan, dan kemudian bayangan pedang Loseng melayang dan ringan. Pada saat ini, naga iblis telah bergegas ke depan Loseng, tetapi sebelum sempat melancarkan serangannya, dia tembus oleh energi jahat yang melonjak.
Keempat roh jahat itu menembus langsung melalui kepala naga iblis, bergerak di sepanjang tubuh ularnya yang sempit, melepaskan ekornya dan menembak ke arah pangeran kerajaan dewa. Pada saat ini, pangeran kerajaan dewa benar-benar tercengang. Namun pada saat keempat roh jahat bergegas menuju pangeran kerajaan dewa, sebuah tirai tipis tiba-tiba muncul menyelimuti pangeran kerajaan dewa. Tuar! Saat keempat roh jahat itu bertabrakan, mereka terpental kembali oleh tirai tipis dan kemudian batu giok yang tergantung di dada pangeran kerajaan dewa hancur. Harta yang sangat bagus itu bisa menyelamatkan Anda sekali, tetapi tidak bisa menyelamatkan Anda untuk kedua kalinya. Sosok Lo Sheng tiba-tiba terbang. Setelah keterampilannya dikombinasikan dengan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, bahkan jika Lo Sheng tidak berlatih, siapapun yang melihat hukum ruangnya sangat aneh. Pangeran kerajaan dewa tiba-tiba bereaksi dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan mundur dengan cepat dan berkata dengan dingin, "Jangan bunuh saya, jika tidak Anda akan membayar harganya." "Berapa harganya? Bukankah Anda menginginkan saya mati?" Lo Sheng mendengus dingin dan terus mendekat. Kedua pria itu bertemu dalam pertarungan tangan kosong. Lo Sheng mengayunkan pedangnya dengan satu pedang, namun pedang yang mengandung kekuatan 500 sisik naga, sehingga langsung mengguncang pedang terbentuk ular di tangan pangeran kerajaan dewa ke tanah. Pada saat yang sama, sudut mulut pangeran kerajaan dewa ada jejak darah juga keluar. Bagaimanapun kekuatan Lo Sheng seperti gunung, jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Melihat rasa malu pangeran kerajaan dewa yang melarikan diri, Lo Sheng menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya. Karena orang-orang seperti ini adalah keturunan bangsawan dan memiliki bakat yang kuat. Mereka telah menggunakan kelebihan mereka yang besar untuk menghancurkan orang lain sejak mereka masih muda. Dalam proses ini, mereka lupa berpikir dan hanya menghancurkan. Jika berada di luar makam abadi, Lo Sheng mungkin tidak bisa mengalahkan pangeran kerajaan dewa. Dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, bahkan jika dia meledakkan 100% kekuatan sepenuhnya, dia tidak bisa menjadi lawan dari prajurit alam kesengsaraan Void. Jadi Lo Sheng mengetahui alasannya dengan baik, tetapi yang lain tidak. Apakah anak ini benar-benar melakukannya? Alam dewa penerangan mengalahkan orang kuat di alam kesengsaraan Void, dan lawannya datang dari kerajaan dewa. Itu hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Ini dan mereka tidak percaya, jadi semua orang memiliki keraguan di wajah mereka. Sehingga beberapa prajurit bahkan tidak bisa berkata-kata. Sama sekali tidak tahu bagaimana Lo Sheng melakukannya. Namun gadis suci kerajaan dewa meraung dengan memilukan. Di masa depan, saya akan memimpin orang-orang untuk meratakan seluruh wilayah tengah, menginjak-injak keluarga Anda dan membantai sekte Anda. Lo Sheng melirik ke arah gadis suci kerajaan dewa. Setelah datang bersentuhan dengan tatapan kejamnya, dia berkata dengan tenang, "Saya akan menunggu sampai Anda melakukannya." Mendengar itu, para penjaga kerajaan dewa di alam hidup dan mati juga menunjukkan ketidakberdayaan di wajah mereka. Kali ini, dalam perjalanan ke makam abadi, ada 5 ditemani oleh seorang pejuang alam hidup dan mati. Mereka awalnya mengira semuanya aman, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pangeran yang mereka lindungi tidak mati di tangan makam abadi. Tetapi sebenarnya mati di tangan seorang anak laki-laki dari alam dewa penerangan di wilayah tengah. Yang lebih tidak bisa diterima adalah keduanya masih bersaing secara jujur di arena. Sebelumnya apa yang terjadi dengan wilayah tengah hari ini? Bagaimana orang seperti itu bisa dilahirkan? Beberapa pejuang hidup dan mati mulai memikirkan masalah jangka panjang, tetapi gadis suci kerajaan dewa tidak terlalu banyak berpikir. Yang dia inginkan hanyalah balas dendam. Namun di kerajaan dewa, statusnya sangat tinggi, mungkin nomor 2 setelah putra mahkota kerajaan dewa di kalangan generasi muda. Tetapi ada banyak pangeran di kerajaan dewa. Lagi pula,
prajurit berbeda dari manusia. Ketika seorang manusia menjadi seorang kaisar, seringkali dia hanya mempunyai umur 100 tahun dan tidak peduli berapa banyak keturunan yang dia tinggalkan. Hanya ada beberapa lusin keturunan. Namun umur kaisar kerajaan dewa dihitung dalam ribuan tahun atau bahkan 10.000 tahun. Sehingga dia bisa memiliki semua keindahan di dunia, sehingga banyak ahli waris yang bisa dia miliki. Tapi karena begitu banyak pangeran yang juga mengikuti aturan seleksi alam, hanya orang terbaik yang bisa menjadi pangeran kerajaan dewa. Adapun beberapa pangeran dengan bakat pas-pasan, statusnya bahkan tidak sebanding dengan beberapa pejuang biasa. Tapi dia memiliki hubungan yang baik dengan pangeran ini sejak dia masih kecil. Kali ini dia datang ke makam abadi Tianmo untuk berpetualang, dan dialah yang membawanya ke sini. Sebagai gadis suci dalam sebuah keluarga, dia harus menerima pujaan orang lain. Sejak dia bisa mengingatnya, dan dia hanya punya sedikit teman di sekitarnya, sehingga hidup dalam kesepian sepanjang hari. Dan satu-satunya teman yang dia miliki adalah pangeran kerajaan dewa ini. Tapi hari ini dia dibunuh oleh Loseng. Jadi bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Saat berkas cahaya berputar-putar, matanya selalu terfokus pada Loseng, dan dia tidak pernah menjauh sedikit pun. Setelah beberapa saat, sinar itu berputar lagi dan menunjuk ke arahnya. Matanya sedikit menyipit, dan dadu di jurang tiba-tiba melonjak. 6 poin. Sebuah dis hitam muncul di depannya, tetapi ada garis putih tipis di dis tersebut. Dia tidak banyak berpikir, menggerakkan langkah lotusnya dengan ringan, dan melangkah ke atas piringan itu. Anda bisa membunuh siapapun yang hadir. Dia hanya bereaksi setelah suara itu tiba-tiba terdengar. Hapus! Segera senyuman kejam muncul di wajah gadis suci itu, menatap Loseng dan mencibir. Tapi ekspresi Neng Yudi tiba-tiba berubah kali ini. Orang suci kerajaan dewa mendapat hak untuk melenyapkan, karena tetua Pavilion Suanin barusan telah menunjukkan apa arti pemusnahan. Ini adalah tipuan hebat dari makhluk abadi, dan tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandinginya. Bahkan orang kuat seperti Pak Tua Suan Yin tidak memiliki perlawanan sama sekali dan langsung dilenyapkan oleh kekuatan tak kasat mata. Karena itu benar-benar pemusnahan. Dengan kata lain, gadis suci kerajaan dewa sekarang mengendalikan hidup dan mati siapapun. Loseng menyedihkan, dia baru saja membunuh putra mahkota kerajaan dewa. Bagaimana mungkin gadis suci itu membiarkan Loseng pergi? Belum tentu. Apakah Anda melihat berapa banyak bencana yang Loseng hadapi? Tetapi dia telah lolos dari awal. Tidak hanya apakah api ungu tidak membakar Loseng sampai mati. Justru sebaliknya, sepertinya telah membuat Loseng lebih kuat. Meskipun orang-orang kuat di alam kesengsaraan Void di belakangnya semuanya terbunuh, tapi tidak ada yang bisa membunuh Loseng. Anak ini benar-benar reinkarnasi monster. Belum tentu. Pemusnahan ini seharusnya menjadi metode abadi yang sejati. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan prajurit di alam kesengsaraan Void itu? Saya yakin Loseng akan mati. Saat ini banyak orang kuat menganalisis arti dari kata melenyapkan. Anda dapat memahami apa arti dari yang abadi. Pemusnahan pasti sangat menarik. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak akan bisa mengalahkan metode yang abadi. Jadi jika yang abadi ingin Anda mati, kenapa dia tidak mati? Setelah gadis suci kerajaan dewa mendapat kesempatan untuk melenyapkan, Cuisi menghela nafas lega. Untungnya, Loseng mengalahkan pangeran kerajaan dewa sekarang, yang mana sebenarnya membuat Cuisi merasa sedikit takut di dalam hatinya. Keberuntungan anak ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan Loseng harus dibunuh saat masih muda. Namun dia sekarang berada di makam abadi, sehingga dia tidak dapat melakukan apapun pada Loseng. Sekarang sepertinya hal ini tidak diperlukan, dan gadis suci pasti akan membunuh Loseng. Dan Loseng juga berada dalam situasi di mana dia akan mati. Pada saat ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya?
kecuali Lo Sheng memiliki kehidupan kedua. Saat ini, 3 pria gemuk dari aliansi bisnis dunia, mereka saling memandang dan menggelengkan kepala dalam diam. Meskipun aliansi pedagang tidak ingin Lo Sheng mati, karena jika Lo Sheng mati, maka keinginan memiliki formasi pelindung sekte mereka akan hancur. Katakan saja Lo Sheng sebagai Rune Master, nilai komersialnya mungkin lebih penting bagi aliansi bisnis dunia daripada Istana Awan. Lagi pula, dari awal hingga akhir, Lo Sheng telah menjadi target aliansi bisnis dunia. Sayang sekali, banyak pejuang juga menggelengkan kepala menghadapi gadis suci kerajaan dewa. Bahkan alis Neng Yudi tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap gadis suci dan berkata dengan dingin, "Jika Anda berani membunuh Lo Sheng, saya akan memburu Anda sampai Anda mati." Benarkah? Gadis suci kerajaan dewa tersenyum tipis. "Saya adalah gadis suci kerajaan dewa. Anda tampaknya adalah pemimpin sekte kelas 4, bukan? Mengapa Anda ingin mengejar saya? Ambil saja ini." Neng Yudi menggigit ujung lidahnya, mengulurkan tangannya dan meniup dengan lembut, membentuk kepingan salju berdarah heksagonal di tangannya. Ketika kepingan salju berdarah itu terbentuk, Neng Yudi menepuknya dengan lembut, dan kepingan salju itu mulai berputar. Lalu dia terbang menuju gadis suci kerajaan dewa. Di jurang ini, posisi semua orang dibagi oleh penghalang. Tidak ada yang bisa meninggalkan disnya, termasuk alat serangan, akan diblokir oleh penghalang. Jika tidak, semua orang sudah menjadi berantakan dan mulai bertarung. Dan bagaimana mungkin mereka masih mau melempar dadu dengan patuh di sini? Tapi kepingan salju yang berdarah dengan mudah melewati penghalang, terbang menuju gadis suci kerajaan dewa dan langsung menembus ke dalam tubuh gadis suci kerajaan dewa. "Xiodi!" Nenek Yu memanggil dengan lembut. Mungkin orang luar tidak tahu apa yang dilakukan Neng Yudi, tapi Nenek Yu tahu dengan baik. Lagi pula, Nenek Yu mengajari Neng Yudi sutra hati gadis misterius 9 surga, dan ini adalah kutukan yang dilepaskan oleh Neng Yudi. Dengan mengorbankan esensi darahnya, setelah dikutuk, gadis suci kerajaan dewa akan menjadi target pengejaran seumur hidup oleh Neng Yudi. Dan dia tidak akan beristirahat sampai dia mati, atau keduanya mati. Tapi gadis suci kerajaan dewa akan dikutuk, dan dia akan diserang oleh racun dingin selama 1/3 tahun setiap tahun, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun Lo Sheng tidak tahu apa yang dilakukan Neng Yudi, dia samar-samar menebak harga yang harus dibayar Jodie mungkin tidak kecil. Pada saat ini, Lo Sheng juga memiliki ketakutan di dalam hatinya. Metode abadi yang terlalu kuat, dan dia tidak tahu apakah ketergantungannya dapat menghentikan pelenyapannya. Saat ini, gadis suci kerajaan dewa tampak dia melirik Lo Sheng dengan dingin dan tersenyum sedih. "Mati! Sejak Anda membunuh saudara Fan, Anda ditakdirkan untuk dikuburkan bersamanya." Segera, gadis suci dengan ringan menunjuk ke arah Lo Sheng, sehingga mata semua orang segera terfokus pada Lo Sheng. Segera angin sepoi-sepoi bertiup. Sepertinya dewa kematian yang tidak terlihat datang ke Lo Sheng, dan kekuatan yang tidak terlihat tiba-tiba menutupi Lo Sheng. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Meskipun kekuatan ini hampir tidak terlihat, Lo Sheng masih bisa merasakan keberadaannya. Kekuatan ini harus diberikan dari sisi kepalanya, sehingga Lo Sheng hampir tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya sendiri. Bagaimanapun, tubuhnya baru saja dilatih oleh api pembakaran bintang. Setelah menyerap begitu banyak api pembakaran bintang, tubuhnya telah dipromosikan menjadi senjata abadi bermutu tinggi, dan tubuhnya hanya selangkah lagi dari senjata suci. Jadi Lo Sheng tidak percaya bahwa kekuatan ini benar-benar dapat memusnahkan dirinya sendiri. Di bawah tekanan kekuatan besar, lengan Lo Sheng meledak dengan 2 lubang berdarah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.